さかあんたたちワインのこと知ってたの? Kembali dengan Watch Mojo, kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 momen terbaik di musim terakhir Attack on Titan. 何があっても私はエレンを。ねえ、ハニー、何か答えてよ。 Untuk daftar ini, kami akan melihat adegan-adegan menonjol dari musim terakhirnya, berdasarkan pengaruhnya terhadap penggemar dan narasinya yang tingkat dewa. Hati-hati karena ada banyak spoiler alert di depan, terutama untuk kamu yang belum nonton. Apa kamu punya simpati untuk para kandidat warrior atau kamu adalah seorang Jaehaerys? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, serangan terhadap aliansi Timur Tengah. Inilah cara memulai musim dengan keren. 4 tahun setelah kegagalan mereka mencuri koordinat Titan, Zeke dan Raynor sekali lagi dikirim ke garis depan. Hanya saja sekarang setiap negara ingin menyerang Marley karena ketakutannya atas Titan mereka. Hal ini nggak cuma menyebabkan dua veteran itu yang sudah trauma harus melumuri tangannya dengan darah lagi, tapi kami juga diperkenalkan dengan beberapa pemain penting lainnya, termasuk Zhao dan Card Titan. Meskipun CGI-nya bisa lebih diperkeren lagi, tapi pemandangan Titan yang turun dari langit tetap menjadi salah satu pemandangan paling mengerikan dalam seri ini. Nomor 9, semua orang senang. Benar-benar menghangatkan hati, dan mungkin salah satu momen terakhir yang menyenangkan di keseluruhan seri ini. Momen tenang yang dibagikan antara Eren dan teman-temannya adalah contoh indah dari persahabatan mereka. Dalam perjalanan pulang dari kerja keras seharian, mereka berdiskusi tentang siapa yang akan mewarisi Attack Titan setelah waktu Eren habis. Percakapan dengan cepat berubah dengan cara yang paling kocak karena semua orang, dengan cara mereka sendiri, mengakui betapa mereka peduli tentang mereka semua. Diakhiri dengan masing-masing dari mereka semuanya tersipu. Lumayan aneh melihat orang-orang bodoh ini berhubungan dengan perasaan mereka. Jan, Yuuhi no sei da yo. Minna akaku natteるからさ. Nomor 8, aku selalu membencimu. Ini adalah reuni yang ditunggu semua orang, hanya dengan lebih banyak plot twist. Menghadapi Mikasa dan Armin, Eren menjelaskan di mana sekarang dia berpihak. Menyatakan dirinya bebas dan tampaknya bersedia untuk mengikuti rencana Zeke. Secara alami, teman-temannya mencoba untuk menyadarkan Eren, tapi malah Eren melepaskan beberapa kata-kata pahit yang membuat semua orang bingung. Dia memberitahu Armin bahwa satu-satunya alasan dia suka sama Annie adalah karena dia punya Bertolt di otaknya, dan bahwa Mikasa hanyalah budak dari darah Ackerman-nya. Nggak yakin apa yang lebih menyakitkan, Eren mengakui bahwa dia selalu membenci gadis yang mencintainya, atau dia memukuli sahabatnya. Nomor 7, Armin menghancurkan angkatan laut. Gak pernah nyangka Armin akan seperti ini dari awal seri. Dari si lemah dengan hati emas, menjadi seorang prajurit yang terkenal karena kecerdasannya, dan sekarang perusak dunia. Ditugasi untuk memastikan angkatan laut Marley gak pernah sampai ke pantai, Armin tidak bisa diberi pilihan lain selain melepaskan Colossal Titan. Dengan transformasi yang mengubahnya menjadi bom atom berjalan, dia dengan mudah menghabiskan seluruh armada Navy, menghanguskan semua yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang tak berdosa. Ini adalah adegan yang luar biasa, sekaligus kesadaran yang mengerikan bahwa jiwa yang begitu lembut telah menjadi alat penghancur. Siapa yang sangka Armin sekarang begini? Nomor 6, masa lalu Zeke.
Kami semua sangat senang karena orang ini nggak lebih dari pembunuh gila yang terobsesi dengan Marley yang akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan Paradis. Ini menunjukkan bahwa setiap penjahat benar-benar adalah pahlawan dari cerita mereka sendiri. Terjebak dalam keinginan putus asa orang tuanya untuk menggulingkan Marley, masa kecil Zeke bukanlah masa kecil yang menyenangkan. Lebih dipandang sebagai alat daripada seorang anak. ごめんなさい。ジーク、お前ならできる。父さんと母さんの子供なんだからな。 Belum lagi ada hubungan yang seperti orang tua yang dia bagikan dengan mantan Beast Titan. Tiba-tiba saudara laki-laki Eren menjadi sosok yang bisa kita empati. 世界の人々を巨人の恐怖から解き放ち、エルディア人を苦しみから解放するんだ。 Dengan satu misi untuk mempunahkan ras Eldian untuk perdamaian dunia. Itu Zeke untukmu. Tentu niatnya baik, tapi tetap saja penjahat di cerita kita. 私はいつでも見守っているからな。ジーク。 Nomor 5, serangan balik Marley. Setelah Eren dan sesama Jaegers mengambil alih militer, sepertinya nggak ada yang bisa menghalangi mereka. Namun itu sampai dia bertemu Card Titan Pieck, yang awalnya kita kira akan berpihak pada Eren. この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。 Mengklaim kepada Eren bahwa dia akan kembali ke rekan-rekannya, dia akhirnya membawa langsung ke perangkap Geo Titan. Meskipun Eren berhasil menghindarinya, segalanya dengan cepat berubah dari buruk menjadi lebih buruk lagi saat kita melihat tentara Marley bersiap untuk menyerang bersama musuh bebuyutannya, Reiner. 来いよ。ライナー。 Nomor 4, Levi versus Beast Titan. Nah, baru ini memuaskan. Setelah anggur yang terinfeksi mengubah semua tentara Levi menjadi Titan, Zeke mundur dengan cepat. Puas bahwa rencana dia dan Eren akhirnya akan membuahkan hasil tanpa penundaan lebih lanjut. Taktik yang sangat cerdik. Tapi tentu saja kita tahu dalam seri ini nggak boleh bermacam-macam dengan Levi Ackerman. Dan nggak ada yang bisa lolos. Setelah membantai mantan rekannya, prajurit terhebat umat manusia memulai pertandingan ulang yang paling keren di abad ini. Bahkan melawan lemparan-lemparan Beast Titan yang sangat ganas. Tapi kekuatan Levi nggak ada duanya, terutama jika dikombinasikan dengan Thunder Spears. Nomor 3, kematian dari Warhammer Titan. Pas bahwa yang paling brutal dari para Titans mengalami kematian yang juga paling mengerikan. Sebagai senjata rahasia Marley, Warhammer membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang jauh berbeda. Dapat membuat senjata apapun yang dia mau, yang dengan mudah bisa merobek pertahanan Attack Titan. Apalagi semuanya lebih buruk mengingat betapa ia tampaknya nggak punya kelemahan tradisional para Titan. Tapi sial baginya, Eren adalah seseorang yang sangat cerdik. Setelah menemukan pengendali Warhammer, Eren menggunakan Jaw Titan yang lumpuh untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Membiarkan Eren bisa meminum mayatnya dan mengambil kekuatan Warhammer untuk miliknya sendiri. Nomor 2, kematian Sasha. Yang ini masih sakit di hati kita. Siklus kekerasan dan balas dendam memuncak setelah berakhirnya pengepungan Survey Corp di Marley. Didorong oleh patriotismenya dan juga amarahnya sendiri, Gabi menyelinap di pesawat yang melarikan diri dan menembak salah satu orang di dalamnya. Tragisnya itu mencapai sasarannya, meskipun adegan Gabi dan Falco dipukuli, serta pengungkapan Zeke yang diduga bekerja sama dengan pasukan Paradis, juga memang adegan monumental, tapi nggak ada yang sebanding dengan melihat Sasha perlahan-lahan pergi menuju kematiannya, terutama ketika teman-temannya juga merasa kehilangan karena kesedihan. Kata daging tidak pernah begitu menyakitkan bagi kita. Sasha, 最後、何か言ったか。肉。Sebelum kami ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention.
Dosa Gabi diungkap. Rambut baru Eren. ジークの居場所を特定する。 Para Yeager bereuni. 私だ。全ては私。 Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Deklarasi perang. Sangat mungkin salah satu momen terhebat dalam anime modern. Ini adalah saat musim terakhir Attack on Titan dimulai. 幕が上がったようだ。聞こうぜ。 Bertemu di bawah tanah, kita melihat Eren menghadapi Reiner, mengungkapkan dirinya telah menyusup ke Marley. Sementara Willy Taibun memberikan pidato megah kepada perwakilan dunia, menggambarkan kebenaran para Titan dan ancaman yang ditimbulkan oleh Pulau Paradis, yaitu yang bisa memunahkan umat manusia. ウィリー・タイバーの言う通り、俺は悪者だ。世界を滅ぼしちまうかもしれない。だが俺にも、お前たちが悪者に見えた。 Dari Reiner yang mengakui dosa-dosanya, hingga perubahan perspektif Eren yang tampak jelas. Pertukaran di sini menggembirakan sekaligus membangun ketegangan dengan luar biasa. Semuanya diakhiri dengan Taibur yang menyatakan perang, yang dengan cepat ditanggapi oleh Eren sendiri. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.